Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah 9 tanda taubat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera cek apakah termasuk. Manusia tidak luput dari dosa, dan kita diperintahkan untuk selalu bertobat atas perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Namun seringkali kita lalai untuk melakukan kembali dosa itu. Lalu bagaimana kita mengetahui taubat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengutip perkataan ahli hikmah, Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Munabihat ala Al-Isti'dad lil Yaumil Mi'ad mengatakan bahwa tak ada yang bisa memastikan apakah taubat seseorang diterima atau tidak. 1. Hati lebih tentram dan tenang. Orang yang selalu melakukan kemaksiatan dan dosa hatinya pasti tidak tenang, sebab apa yang dia dapat hanya kenikmatan dunia. Jadi bila kita bertobat dan hati kita rasa lebih tentram dan tenang, ini bermakna hati kita telah disucikan semula dengan benda-benda yang bersih seperti ibadah kita. Kebiasaan inilah tanda yang kita akan dapat bila kita selalu bertobat, sebab bila hati mulai kotor dengan dosa, ia perlu disucikan semula dengan taubat. Jadi bertobatlah dengan banyak selagi mana kita hidup di muka bumi ini. Insya Allah ia akan berikan ketenangan dalam jiwa kita. 2. Lebih suka berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Setelah kita bertobat, sudah tentu kita tidak akan mengulangi kesilapan yang sama berulang kali. Bahkan kalau boleh, kita sendiri akan menjauhi daripada berada di tempat yang sama dengan dikelilingi teman-teman yang hanya mengajak pada keburukan. Bila sudah menjauhi diri dari keburukan, maka kita akan lebih terpanggil untuk berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Sebab hanya dengan itu kita akan merasa lebih dekat dengan Tuhan, sebab perbuatan kita ini juga adalah sebab pengaruh rekan-rekan. Macam berkawan dengan penjual minyak wangi, badan kita akan terkena tampias bau wangi. Macam itu jugalah bila kita sudah bertobat dan mula mencari kawan baru yang soleh dan bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Quran Surat At-Taubah ayat 112. 3. Lebih menyibukkan diri dengan kewajiban dan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika taubat kita diterima oleh Allah, maka Allah akan terus menggerakkan hati kita ini untuk selalu beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Secara tak langsung kita akan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat yang pernah dilakukan sebelum ini, sebab hati kita sudah lebih nyaman dengan kegiatan ibadah yang dapat mendekatkan diri dengan Pencipta. Lagipun kita disibukkan diri dengan ibadah dan senantiasa mengingat Tuhan, barulah kita tidak akan mengulangi semula kesilapan yang sama. 4. Lebih banyak bersyukur. Bersyukur adalah kunci utama dari kebahagiaan serta ketakwaan seseorang. Tidak kira apapun yang kita buat, apapun yang kita dapat, kita tetap bersyukur kepadanya. Oleh itu, semakin Allah menerima taubat yang dilakukan manusia, maka akan semakin besar kesadaran diri kita tentang kebesaran Allah dan akan semakin besar pula rasa syukur atas nikmat-nikmat yang senantiasa diberikan olehnya. Allah berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang keluar dari kampung halaman mereka? Sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. 5. Akhlak lebih baik. Setelah kita bertobat, kita haruslah memperbaiki akhlak kita, dan Allah senantiasa meringankan hati hambanya yang bertakwa, sehingga akhlaknya terus-menerus menjadi lebih baik di setiap waktunya. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran Surat Shad ayat 46. 6. Senang bersedekah.
Bersedekah juga merupakan salah satu cara untuk mensucikan hati kita, walaupun tidak dinafikan yang sedekah ini sebenarnya sangat susah dilakukan oleh kebanyakan kita. Sebab, sifat manusia kita yang selalu terasa susah, mau berbagi walaupun kita sadar dalam rezeki kita ada milik orang lain. Selalunya terasa susah hendak bersedekah ini timbul bila kita mulai tamak dengan harta dunia. Hati kita telah dikotorkan dengan rezeki yang tidak disedekahkan. Sebab itu lepas bertobat, kita kena perbanyaklah sedekah sebab Allah akan cukupkan apa yang kurang bagi kita dan Dia akan gantikan yang lebih baik dari itu. Allah berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah akan mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. 7. Menjaga penampilan atau aurat. Bentuk taubat yang paling mudah dilihat oleh mata kasar ialah dari gaya penampilan kita. Kita mulai mencoba untuk menjaga aurat kita mengikuti lunas-lunas yang telah ditetapkan mengikuti syariat Islam. Allah akan senantiasa membimbing hati hambanya yang benar-benar ikhlas dalam bertaubat, supaya semakin istiqomah dalam menjaga penampilan dan aurat kita. Sebab untuk istiqomah ini dimulai dari suatu perkara yang mudah, tapi bila Allah permudah bagi kita, maka inilah tanda Dia menerima tobat kita dan ingin memelihara kita dari dosa. Allah berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. 8. Menjaga sikap dan ucapan. Pernah kita dengar peribahasa lidah setajam pisau? Apabila kita bertobat, sudah tentu kita akan mencoba untuk menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang menyumbang kepada dosa. Bila Allah terima tobat kita, maka Allah akan selalu membimbing hambanya agar terus menjaga sikap dan ucapannya saat berbicara supaya lidah kita tidak berbuat dosa atau menyakiti hati orang lain. 9. Masih merasa penuh dosa dan terus berupaya memperbaiki diri. Salah satu syarat untuk bertobat mestilah kita sadar diri dan menyesali akan dosa yang kita lakukan serta tidak akan mengulanginya kembali. Kita coba perbaiki diri kita menjadi lebih baik dan tidak lupa untuk terus-menerus memohon ampunannya atas dosa yang lalu dan dosa yang baru. Sebab kita adalah manusia yang tidak terlepas dari berbuat dosa, maka kita haruslah terus-menerus memohon ampunannya. Hanya Allah yang berhak menentukan Dia menerima atau menolak permohonan kita, tetapi kita sebagai hamba harus yakin bahwa Dia menerima taubat hambanya, sebab Dia bukan saja Maha Pengampun, bahkan Dia juga Maha Pemurah dan Maha Mengasihi. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.